Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indra Permana, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Erik, Rojan, terus Naila, sama Adam. Nah, di sini saya akan mereview kolam renang. Kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, kita sudah berada di dalam kolam renang. Di sebelah sini ada kolam anak-anak, yaitu dengan kedalaman 60 cm. Lalu dilengkapi dengan perosotan anak-anak ya, 2 buah. Lalu mari kita ke sebelah sini. Di sebelah sini ada kolam renang dari remaja atau dewasa, yaitu dengan kedalaman 130 cm. Lumayan luas ya. Lalu disertai dengan perosotan juga dan apa ya disebutnya? Oh, dan ada pancuran juga atau ada ember tumpah. Oke teman-teman, jadi di sini kalau harga kolam renangnya yaitu 10.000, yaitu dengan dilengkapi CCTV, setiap hari standby 24 jam dan murah intinya ya. Kita langsung saja interview pemilik usaha kolam renang ini. Let's go. Assalamualaikum Mang To. Waalaikumsalam, Ra. Sehat Mang To? Alhamdulillah. Iya, abinya badai naros-naros tentang usaha kolam ieu. Kebetulan kan ada tugas oge di kuliah. Boleh. Nah, badai nanya-nanya Tentang mungkinnya latar belakang atau mungkin juga berdirinya kolam renang ini gitu mungkin ya. Benar, tapi sebelum itu Mang To mending perkenalan dulu Mang To. Oh iya ya. Punten abdi nepangkeun Kang Toto. Mungkin istilahnya mah di sini mah sebutkan pengelola atau mungkin penanggung jawab dari kolam renang RCK ini. Nah, itu mungkin yang perlu saya ini kan buat Indra. Oh, siap. Terus abi badai nanyanya tentang kolam ini teh nabet biasa berdiri gitu. Inspirasinya dari mana? Awalnya begini ya. Kita dalam satu keluarga itu kurang lebih 5 orang. Nah, ada tinggalan orang tua atau mungkin juga di istilahnya warisan. Nah, ini hanya berjumlah sekitar 500 meter. Kalau kita dibagikan atau direcarta itu habis gitu ya. Nah, dengan keluarga kita musyawarah, yuk kita bentuk semacam usaha. Ya. Awalnya kita mau bikin pemancingan di sini tuh. Cuman kalau pemancingan itu sesuatu yang kadang-kadang hanya untuk penggemar pemancing aja, tidak bisa melibatkan ibu-ibu, tidak bisa melibatkan anak-anak dan remaja. Nah, akhirnya kami sepakat untuk dibentuk sebuah tempat kaulinan, yaitu kolam renang. Itulah mungkin. Iya teh kolam renang teh tos sabaraha lami Mang To? Di tahun sabaraha berdirinya? Nah, kolam renang ini didirikan pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 24 November. Oh, sebelum Covid-nya. Nah, sebelum Covid. Terus nah target pasarnya tuh buat kemana Mang To? Sebetulnya sih kita sekarang target kita hanya untuk di sekitaran kita di sini, karena mungkin dengan akses yang ada seperti sekarang ini jalan belum memadai untuk dilalui kendaraan ya, terutama mungkin untuk kendaraan besar. Jadi kita hanya untuk sementara kita memaksimalkan di sekitaran sini aja lah, mungkin daerah Cigadung, Cibenying misalnya sampai ke Tubagus Ismail, terus di situ dan daerah sekitar sini aja yang udah dekat. Oh, gitu. Lalu kendala apa selama berdirinya usaha kolam renang ini, kendalanya? Pertama karena kita ini dirintis oleh keluarga, sehingga kita tentu kendalanya adalah modal. Tetapi berinya waktu dan kita juga berusaha untuk bagaimana sih bahwa kolam renang itu meskipun di sini murah, tetapi jangan dibilang murahan. Artinya bahwa kolam renang itu ada standarisasinya, baik dari segi kualitas air ataupun kenyamanan pengunjung yang ada di sini. Itu yang kita utamakan. Sehingga alhamdulillah beriringnya waktu kita sedikit-sedikit bisa memperbaiki atau merenovasi fasilitas yang ada di sini. Yang awalnya kita hanya menggunakan peluran, sekarang sudah 70% atau mungkin 80% kita udah semua berlantai berkeramik. Dan itu sesuatu yang emang diharuskan untuk menjaga kebersihan. Kan tadi berdirinya sebelum Covid nih. Ya. Nah, pas Covid teh bagaimana cara menghadapi Covid itu Mang To? Nah, untuk usaha di bidang kolam renang, masalah Covid itu sesuatu yang paling
gimana ya? eh Paling khusus karena Oh, apa? Karena kolam renang itu bersentuhan dengan masyarakat sehingga ada aturan-aturan yang emang diperketat dan harus dijalankan. Misalnya mengenai jumlah pengunjung dan emang kolam renang waktu-waktu Covid semua kegiatan wisata, semua kegiatan usaha untuk yang melibatkan orang banyak itu sementara dihentikan. Itu oh, ya. siap-siap non Bang Tok. Nah, setelah itu, setelah buka, kita ada forecast-nya. Untuk forecast-nya, yaitu misalnya untuk kapasitas pengunjung. Maksimal, kita hanya boleh menggunakan sekitar 25% dari kapasitas kolam renang ini. Sehingga kita waktu itu terpaksa dengan membatasi jumlah, dengan membatasi waktu kunjungan di sini. Dan Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa bangkit kembali. Tapi kapasitas kolam renang ini ada berapa orang kira-kira Bang Tok? Nah, waktu COVID kemarin, ini berdasarkan hitungan dari dinas juga, bahwa kita hanya memperbolehkan antara 25 sampai 35 Oh, orang sewaktu COVID, karena hanya 20%. Nah, kalau sekarang sih kita itu agak banyak juga. Kalau kolam renang untuk secara keseluruhan kita tidak ada kapasitasnya, tergantung orang yang mau berenang berapa, silahkan masuk. Nah, jadi ya bisa lah, mungkin sampai 300-400 orang juga bisa masuk oh, kalau di sini. besarnya lumayan Ya. Bang Tok. Sama ini kan rencana ke depannya buat apa Bang Tok? Seperti memperluas kolam renang atau apa? Sebetulnya kalau kita untuk memperluas itu ya ke suatu keinginan, cuman terbentur karena di sini kita lahannya cuman segini, ya mungkin kita sebatas memaksimalkan yang ada, dan mungkin kedepannya kita akan ya lebih berinovatif lah. Mungkin kita nantinya mau bikin kayak semacam seluncuran atau juga mungkin kita mengadakan inilah untuk penunjang yang lainnya gitu, sehingga mereka datang ke sini tuh meskipun murah tetap merasa senang gitu. Oh, siap. Ini yang mentok untuk pesan buat kita semua yang ingin memulai usaha gimana Bang Tok? Sebetulnya untuk usaha kolam renang itu ya sangat menjanjikan ya, karena kita hanya bermodal awal aja. Untuk kesananya kita hanya ya perlu perbaikan-perbaikan lah gitu ya. Tetapi ya kolam renang itu sesuatu yang emang modalnya cukup besar karena konstruksinya kita harus kuat. Artinya bahwa hampir semua bagian itu harus dicor sehingga tidak akan terjadi rembesan atau juga mungkin kebocoran-kebocoran itu. Nah, jadi ya modal besar lah yang terutama yang kita siapkan. Mungkin kayaknya juga hampir sama kalau kita dengan membangun rumah yang akan ditingkat itu seperti itu Wah, mungkin ya. bener Bang Ya Tok. betul ya. Tapi di samping itu juga bagi mereka yang mau buka kolam renang, kita juga harus lihat situasi lokasi. Karena banyak kolam renang yang sekarang dia buka, sekarang tutup kembali. Karena apa? Karena dia tidak punya lokasi yang boleh dikatakan sangat menunjang. Gak strategis Bang Tok. Nah itulah boleh dikatakan itu. Itu mungkin yang eh, saya sarankan sebagai pengelola kolam renang. Sama kan di sini ada keunikan-keunikan apa gitu Bang Tok? Seperti pemandangan atau apa kan enak banget di sini Bang Tok. Di sini ya alhamdulillah kita meskipun adanya di kota Bandung gitu, kita masih punya pemandangan atau view ya yang masih seperti di daerah. Masih adanya sawah, masih adanya kebun, masih adanya bukit, yang mana hal seperti ini udah jarang didapatkan oleh kolam renang yang ada di kota Bandung. Benar. Biasanya kita mendapatkan kolam renang seperti ini nggak aneh kalau misalnya adanya di Pangalengan, di Garut, di Ciwidey. Mereka itu view-nya seperti gini. Tapi kalau yang namanya view-nya adalah alam seperti pegunungan dan sawah, ini mungkin untuk kota Bandung hanya di sini satu-satunya, sehingga kita sempat dikenal juga kok kolam renangnya seperti di kampung, di daerah gitu. Padahal ini kota Bandung. Itulah mungkin yang saya sekarang jadi view, jadi daya tarik. Sehingga bukan cuma di sini aja, kita juga dilibatkan dengan kegiatan anak-anak, yaitu kedepannya mungkin kita kolam renang itu merupakan paket kelengkapan untuk anak-anak setelah mereka beredukasi di sawah, setelah mereka beredukasi di sungai dan di kebun. Paket terakhir adalah kolam renang untuk berenang bagi anak-anak sekolah. Kang Tok mungkin sampai di sini saja ya untuk tanya-tanyanya. Terima kasih banyak ya Kang Tok atas waktunya sudah nyempetin gitu cerita bareng curhat atau tentang kolam usaha ini. Sama-sama, Bang Hendra, mudah-mudahan dari mahasiswa juga ada yang tertarik untuk datang ke ini ya, ke kolam renang NCK. Oh ya alamatnya Kepada- Bang Tok. Ini alamatnya ya Kampung Rancakalong, RT 2 RW 1 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibunying, Kaler. Nah, Siap. itu. Siap atur nuhun pisan Kang Kami, Tok. mangga. Siap. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke videonya. Lesri. Untuk pesan kita salah. Oh, oke. Apa ya disebut tadi? Pancuran. Oh, dan ada pancuran juga atau ada ember tumpah. Lah di video. Ayo kali itu. Dan kita langsung saja untuk interview pemilik kolam usaha renang ini. Kita langsung saja interview dengan pemilik kolam renang. Kumaha tuh Erik?